Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kori Dwi Aziza, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur yang sekarang sedang melakukan KKN reguler COVID-19 kelompok 17 di Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo. Di sini saya mewakili Divisi Pemberdayaan UMKM. Divisi Pemberdayaan UMKM sendiri bertugas untuk memberikan edukasi kepada pelaku UMKM tentang pentingnya digital marketing bagi pelaku UMKM agar dapat bertahan di era pandemi saat ini melalui sosialisasi online. Di mana yang kita ketahui, pada era pandemi ini, semua elemen masyarakat dituntut untuk paham mengenai digitalisasi. Nah, tujuan dari edukasi ini agar pelaku UMKM dapat meningkatkan bahkan memperluas jaringan pemasaran melalui digital. Sebelum lanjut pada materi, pertama-tama perlu diketahui pentingnya UMKM bagi perekonomian Indonesia. Pentingnya UMKM bagi perekonomian Indonesia. Salah satu pembangunan ekonomi Indonesia yang sedang berkembang adalah bisnis kecil. Hal itu dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang sebagian besar penduduknya berpendidikan rendah. Peran UMKM cukup besar untuk tumbuhnya ekonomi di negara Indonesia. Kemudian, sektor UMKM mampu menyerap tenaga kerja di dalam negeri. Hal ini dapat dilihat dari segi tenaga kerja UMKM tumbuh dari 96,99% menjadi 97,22% dalam 5 tahun terakhir. Dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup meningkat, maka UMKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM bisa dianggap memiliki peran yang cukup strategis untuk memerangi kemiskinan. Setelah mengetahui pentingnya UMKM bagi perekonomian, selanjutnya bagaimana pengaruh COVID terhadap pertumbuhan UMKM. Adanya wabah COVID-19 ini membuat banyak para pelaku usaha, terutama UMKM yang bisnisnya terhambat. Ditambah lagi dengan adanya himbauan melakukan social distancing, maka bisnis offline mengalami penurunan pendapatan dan permintaan. Beralih ke online atau menerapkan digital marketing menjadi solusi terbaik bagi pelaku UMKM agar dapat bertahan dari pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, apa sih pengertian dari digital marketing itu? Nah, digital marketing sendiri itu kegiatan promosi dan pencarian pasar melalui media digital secara online dengan memanfaatkan berbagai sarana, misalnya dengan membuat website atau menggunakan sosial media yang lainnya. Lalu, apa saja ya komponen pemasaran digital itu? Berikut ini komponen pemasaran digital yang standar bagi UMKM. Yang pertama, website. Website memiliki multifungsi. Website ini berfungsi untuk memperkenalkan merek produk, media pemasaran atau penjualan, dan juga memperkenalkan usaha kita kepada konsumen. Yang kedua, konten. Intinya, segala media butuh konten atau isi bisa berupa video maupun foto. Hal ini untuk meningkatkan ketertarikan pasar sehingga mereka mau bertransaksi dengan kita. Yang ketiga, media sosial. Dengan menentukan sosial media yang akan dimaksimalkan, maka perlu dipertimbangkan target konsumen maupun kegunaan dari media sosial itu sendiri. 4. Email marketing. Beberapa UMKM menggunakan email marketing untuk berkomunikasi dengan customer. Biasanya email marketing digunakan untuk pemasaran yang sifatnya langsung pada target konsumen. Selanjutnya, bagaimana sih strategi digital marketing
agar UMKM berhasil dalam menerapkannya. Berikut ini merupakan 4 strategi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, identifikasi target pasar. Target pasar tersebut berkaitan dengan siapa saja yang berpotensi membutuhkan produk hasil dari UMKM. Bisa rentang umurnya dan kelas sosial yang ingin dituju. Misalnya, target pasar usaha kue kering yaitu ibu rumah tangga sekitar 30-40 tahun, kelas sosial menengah sampai ke atas. Yang kedua, website sebagai media pengenalan usaha UMKM. Dengan website, pelaku bisnis bebas berkreativitas dalam memasarkan produk. Website yang baik yaitu pertama, memiliki informasi tambahan yang mudah diakses tentang bisnis, produk yang dihasilkan, kontak maupun layanan pelanggan. Website memiliki konten pelengkap untuk pembaca dan dikelola lebih sering. Terdapat foto atau video terkait produk. Yang ketiga, branding usaha di sosial media. Ada banyak sekali platform yang digunakan sebagai branding usaha. Masing-masing platform atau media memiliki kekuatan sendiri-sendiri. Misalnya, Facebook digunakan untuk update singkat dan membuat album foto terkait bisnis dan juga memasang iklan. Yang kedua, YouTube digunakan untuk membuat video berdurasi panjang dan mengadakan video siaran langsung. Yang ketiga, Instagram digunakan untuk mengupdate konten foto dan video singkat tentang gambaran produk atau bisnis yang kita jalankan untuk diperkenalkan pada customer. Keempat, pahami digital advertising atau periklanan online. Mengeluarkan modal untuk memaksimalkan semua media digital marketing yang dimiliki. Ada 2 garis besar jenis periklanan di dunia online, yaitu display dan search. Display berupa banner, video, teks, portal berita, forum media sosial maupun Facebook Ads. Sedangkan search berupa teks dan Google Ads. Periklanan online ini digunakan untuk meningkatkan pengunjung sosial media kita, sehingga usaha atau bisnis kita lebih cepat dikenal oleh banyak orang. Dengan memanfaatkan internet, saya berhasil sampai di sebuah toko makanan yang sebenarnya dari segi lokasi tidak begitu mudah untuk ditemukan. Gudang Makanan Palembang Ciari merupakan industri rumahan yang terletak di Tangga Takat, Palembang. Ciari menjajakan dagangan di halaman belakang rumah miliknya. Dengan memanfaatkan internet, Ciari mengaku bisnisnya bisa terdorong walau hanya berjualan dari rumah. Meski belum ada peningkatan penjualan yang signifikan, namun, Google My Business atau GMB mampu meningkatkan eksistensi dan kredibilitas usahanya.
Selanjutnya saya berkunjung ke gerai makanan asli Palembang, Burger Time Pelaju. Gerai ini dimiliki oleh Dwi Maharani yang telah puluhan tahun menjajal berbagai jenis bisnis. Berdasarkan pengalaman tersebut, Dwi akhirnya sadar betapa penting dan bermanfaatnya internet dalam mendukung keberlangsungan bisnis. Saat mengembangkan Burger Time Pelaju, pada Oktober 2017 silam, Dwi mulai serius memanfaatkan internet untuk usahanya. Karena memang sekarang zamannya zaman online ya, semua orang kalau nyari apa-apa biasanya online. Kalau misalnya ada perlu apa-apa zamannya online. Makanya kalau kita jualan juga kalau nggak online itu rasanya ketinggalan banget gitu. Makanya dengan memanfaatkan teknologi, memanfaatkan online itu pemasaran jadi jauh lebih gampang loh Mas. Orang yang betul-betul nggak tahu kita, tapi mereka search di Google atau nyari di media sosial, pengen makan apa, produk yang sesuai dengan yang kita jual, langsung dapet dan langsung ke tempat kita gitu. Segampang itu. Setelah tadi sudah dijelaskan mengenai digital marketing bagi UMKM di masa pandemi COVID-19, berikut ada beberapa inovasi produk yang dapat dijadikan sebagai peluang bisnis atau usaha. Seperti yang kami sudah lakukan pada saat survei, mengamati beberapa tanaman atau tumbuhan yang terdapat di Kelurahan Jember Wonosari, Kecamatan Wonocolo. Yang pertama adalah jeruk nipis. Jeruk nipis dapat digunakan sebagai sirup jeruk nipis dan juga wedang jeruk nipis yang berfungsi untuk meningkatkan imun tubuh. Yang kedua, serai. Tanaman serai dapat digunakan sebagai wedang serai. Yang ketiga, bunga telang. Di Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Jember Wonosari sudah ada yang menggunakan sebagai bunga telang kering yang dapat digunakan sebagai pewarna puding dan juga minuman. Ketiga tanaman tersebut dapat dijadikan sebuah produk yang berinovasi dan sangat bermanfaat.